Karena gini, bahwa tidak semua perilaku yang egois atau menyakitkan itu udah pasti NPD kan. Tapi ada juga orang yang saya bilang narsis palsu. Orang narsis palsu tuh gini, dia merasa dirinya penting, Oh my God, iya lagi. merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya bisa memimpin. Ya, setiap kali kamu merasa akan diserang sama pasanganmu, sama orang tuamu, sama saudaramu, teman sekantormu, atasanmu yang NPD, make your own bubbles. Lebih menarik lagi, saya mau ngajak kita lebih aware lagi mengenai NPD yang ada di sekitar kita. Kehidupan sehari-hari aja, nggak usah yang spesifik banget gitu. Kalau menurut saya, NPD itu akan kelihatan kalau dia harus menjadi manusia biasa. Situasi memaksa dia harus jadi manusia biasa. Iya lagi. Punya pengalaman nggak? Situasi emang dia harus jadi manusia biasa kayak... Jadi berarti dia harus ikut aturan, ikut SOP, ikut protokol. Mulai nggak? Waduh, iya bener dok. Apa, itu kalau misalnya kayak gitu, mereka nggak usah jauh-jauh dok. Lagi mau naik pesawat nih, ngantri. Jelas-jelas kita sama-sama tiket ekonomi. Terus dia ujuk-ujuk ke depan gitu kayak yang punya bisnis, terus diomelin, terus ngamuk. Antri toilet. Jelas-jelas, apalagi toilet cewek dok, panjang banget kan kalau di airport. Terus dia bisa lenggang kangkung. Saya bilang ini gila ya, punya iPhone terkini yang harganya puluhan juta, dengan sepatu dan tas juga yang harganya puluhan juta, tapi nggak bisa beli manners dok. Iya. Tapi terus kalau ditegur ngamuk, kayak, iya saya kan mesti buru-buru. Like, hello, nggak ada yang mau buru-buru di sini. Paling emosi tuh kayak gitu. Kayak gitu-gitulah, ada traits-nya ya dok. Exactly. Jadi itu sebenarnya kita tiap hari kita lihat. Mungkin di depan mata kita, tapi mungkin kita tidak nggak sepenuhnya bahwa ada traits itu di sekeliling kita ya. Di situ traits narcissistic personality disorder ya. Saya kasih contoh beberapa yang menarik. Saya pernah lihat ada foto lucu. Jadi ini ada jalan tol. Kan kalau jalan tol kalau kita mau bayar itu kan menyempit. Oh iya benar-benar. Jadi satu-satu mobil kan harusnya kan gitu. Itu pernah ada foto ada dua mobil kejepit sama-sama di tengah. Itu apa artinya? Dua NPD yang sama-sama tidak mau mengalah. Benar. Ya kan? Gue lebih penting. Ya kan? Itu tanda yang simpel aja. Itu dua NPD tuh nggak mau ngalah gitu. Ngerasa dirinya yang harus duluan gitu. To the point sampai mobilnya dua-duanya kejepit di jalur yang sekecil itu. What's the point? Gitu. Itu saya bahas gitu nggak tuh saya ketawa. Ya ini dua orang NPD beradu nih gitu ya. Contoh lain ya. Banyak kan orang yang kalau misalnya mesti ngelakuin pemeriksaan, contohnya kayak di airport tuh. Oh iya. Oh nggak mau diperiksa, nggak bersedia diperiksa. Jadi ada kan tuh? Yang viral dok. Iya. Ada ibu-ibu pejabat yang tidak mau melepaskan jam tangan yang seharga ratusan juta dan menampar petugas bandara. Itu sampai rame banget. Dia bilang gini, kamu dibandingkan gaji kamu berapa tahun pun nggak bisa ganti jam saya. Kan kita tahu kalau mau bandar kan kita mesti ngelepas jam. Masukin aja ke tas kok rempong. Pakai nampar-nampar segala, oh my God. Ya itu, kan itu contoh sehari-hari. Ya. Kita mikir ya itu sekedar kelakuan orang. Enggak, itu NPD traits itu. It is. Ya kan? Pokoknya pada saat dia harus jadi manusia biasa, diperlakukan seperti manusia biasa gitu. Waktu itu ribut juga, ngantri restoran nggak mau. Tapi kita nggak usah sebut posisinya apa gitu ya. Tapi ada tuh seru gitu ya. Sampai rame di sosial media suami istri kan dok. Ya. Ngantri makanan nggak bayar. Nah, terus saya nggak tahu kalau yang nggak bayar, tapi yang saya tahu dia nggak mau ngantri. Nggak mau ngantri, ribut dok. Suami istri terus akhirnya dia take out, terus dia nggak bayar dok. Oh iya. Wah, yang itu kasusnya itu. Ya. Nggak habis pikir. Saya pernah ngalamin ini lucu. Jadi waktu itu saya lagi mau perpanjang
paspor. Nah waktu itu kebetulan ada pelayanan hari Minggu. Hari Minggu pelayanan untuk paspor. Kebetulan lagi ulang tahun dari imigrasi kalau nggak salah. Terus akhirnya mereka buka layanan itu. Nah itu ternyata yang nyerbu banyak. Oh, gitu. Iyalah, lumayan. Bukan Minggu aja, Sabtu Minggu. Saya datang di Sabtu jam 7 pagi, udah penuh kuotanya. Jadi akhirnya bilang, Pak kalau mau datang tuh jam 4 pagi katanya gitu. Oh, karena terus ya layanan spesial. Berhubung memang perlu, ya udah. Jadi hari Minggu jam 4 pagi saya ngantri ke situ. Datang ke situ. Bisa beli bubur ayam tuh pagi-pagi. Udah ada daftarnya yang hadir. Kuotanya cuma 50, saya udah nomor 20 sekian. Oh iya, gitu. Tapi ya udah nggak apa deh, dapet ya. Terus nunggu. Jam 4 pagi itu counternya baru buka jam 8. Dan 4 itu jam ngapain, Dok? Ya nunggu, mau ngapain lagi. Oh wow. Nah itu sekitar jam 6-an udah habis tuh kuotanya. Gitu. Udah, jadi kita udah tahu nih, 50 orang ya ini aja nih orangnya gitu kan. Ya kita udah tahu siapa aja kira-kira mukanya kan kebaca ya, ketara gitu. Terus tahu kita jam 8 loket dibuka, kita udah mulai diperiksa dokumen. Tahu ada satu perempuan datang. Terus kita bisa dengar pembicaranya bahwa dia ngotot dia harus dimasukkan ke dalam kuota hari itu. Why? Who are you? Iya kan? Gitu ya. Padahal dia datang jam 8, orang datang jam 4, jam 6 udah penuh kuotanya, dia jam 8 datang dan dia maksa ikut. Oh, wah. Rupanya petugas-petugasnya males, ribut kan. Ya udah deh diizinin. Jadi dia nomor 51 sebetulnya. Kan kita tahu semua Bon. Dia tuh teriak-teriak loh. Di itunya tuh teriak-teriak gitu. Jadi kita semua juga bisa denger. Oh dia ngotot mau masuk nih gitu. Dikasih ya udah kita tahu dia berarti nomor 51 kan gitu ya. Most of all waiting. Terus kita naik ke atas. Sampai di ruangan atas itu baru nanti dilayanin di booth-nya gitu. Saya Iya. Oh iya, pantas. Sebenarnya kok familiar ya ruangannya ini. Gitu. Sama kita ngurus paspornya ternyata. Ya, terus kan dipanggil berdasarkan antrean kan? Iya. Gitu kan? Antrean nomor antreannya tuh saya lihat nih perempuan ini tato kayak deketin petugas dan kayaknya modelnya yang udah agak senior gitu. Ya ngomong bisik-bisik, ngomong-ngomong gitu. Terus pas lagi nunggu antrean, tato nomor 12 yang dipanggil dia. Gitu kan? Kita jadi kaget kan? Lah, dia tadi bukan nomor 51 ya? Kenapa jadi nomor 12 gitu kan? Terus saya tahu nih pasti ada cara gitu. Tertentu gitu kan. Terus jadi dia lagi diwawancara sama si petugas senior itu. Petugas senior perempuan. Terus saya datang ke situ. Terus saya tanya, Mbak, ini kita dilayaninya nggak berdasarkan antrean lagi ya? Gitu. Oh berdasarkan antrean Bapak. Katanya si supervisornya bilang begitu. Nah ini yang di depan saya, setahu saya terakhir kenapa jadi nomor 12? Saya ngomong gitu kan. Oh, soalnya ibu ini ada keperluan penting, katanya gitu. Who doesn't? Kita juga punya keperluan penting. Itu tahu nggak apa yang terjadi? Pas diomongin gitu, itu semua yang ngantri udah pada dengerin kan? Pada penasaran juga, kok dia bisa nomor 12? Begitu dibilang, oh dia ada keperluan yang penting. Kami juga semua ada keperluan, gitu. Emang cuma dia doang? Iya. Kalau nggak semua bikin paspor. Dan dia tuh ngelewatin oma-oma dan segala macam, dia nggak ngerasa salah loh. Oh wow, gitu. The entitlement dok, entitlement. Makanya sih bilang orang narsis itu akan ketara kalau dia harus jadi manusia biasa. Kelakuannya akan ketara. Iya benar. Iya kan? Termasuk juga ngantri. Karena dia kan merasa harus diperlakukan spesial gitu kan, I'm someone. Ya, termasuk juga ngantri di jalanan kan? Makanya orang-orang itu dapat celah kalau dia kawal, pasang ini. Miu. Iya. Ya. Pakai miu. Mencerminkan sesuatu, cuma kita mungkin nggak aware aja bahwa itu tuh NPD sebetulnya. Nggak, itu nyebelin banget sih dok, beneran sih. Yeah. Ya makanya kalau kayak antri kayak apa, tuh anak saya tuh suka gitu dok. Anak saya mau ponakan-ponakan saya udah tahu. Aduh, jangan sampai ada yang ngelewatin antrian. Kalau nggak mami gue bakal teriak-teriak nih. Iya kan kesel dok. Kita kan juga ngantri, semua juga punya urusan. It's not nice. Iya. Like, ya itu sebuah contoh aja gitu. Iya bener, dia nggak bisa jadi orang biasa. Dan dia selalu akan bermasalah kalau harus menjalankan sesuatu seperti orang pada umumnya gitu. Saya punya tetangga yang begitu lagi. Aduh, tetangganya tuh lumayan baru dan dia sombong sekali. Sorry by the way, saya tinggal di menurut saya
itu biasa-biasa aja gitu ya. Suatu kali ada orang yang pindah lah ke dekat-dekat kami, terus dia ngomelnya literally ngomong kayak gini, Dok. Saya udah lama nggak denger istilah kayak gini kecuali di sinetron ya. Dia bilang gini, saya loh orang kaya. Saya nggak tahan. Terus tetangga saya begini, Bu, kok Ibu ketawa sih? Kenapa? Ya kalau dia kaya dia tinggal di ngapain dia tinggal di sorry ya, Dok, menurut gue kayak biasa aja dong, lulus gitu kayaknya sana ke aja ngapain tinggal di cuy. Padahal orang aja nggak ngomong gitu ya. Makanya kayak mentang-mentang di begini Wah, bukannya mau berantem ya, tapi males banget. Dan kadang-kadang mereka ngomong kayak begitu tuh memang lempeng keluar aja, Dok. dari dalam aja gitu, as if nothing is wrong with that gitu ya. Emosi. Gitu. Nah, mudah-mudahan dengan mengerti begini ya jadi kita lebih mengenali sebetulnya ngerti ya. Ya, tapi ada yang ini juga ya, Dok ya. Mungkin membedakan si NPD yang toxic. Jadi toxic dan NPD kan tadi ada traits gitu ya. Dia toxic dan NPD karena gini, bahwa tidak semua perilaku yang egois atau menyakitkan itu udah pasti NPD kan? Belum tentu gitu. Jadi yang sering berlebihan karena ada beberapa hal yang membedakan secara praktis ya, Dok, kalau menurut saya. Kayak misalnya durasi dan pola gitu. Jadi kalau orang yang egois itu jadi orang yang brengsek nih menurut saya. Kadang bisa egois tapi juga punya momen tulus dan dia juga bisa ngerasa bersalah pada konteks tertentu. Jadi ketika ada orang yang segitu annoyingnya pada titik ini, kalau dia masih ada, aduh gue gak enak hati lagi, masih ada begitunya, menurut saya sih dia tidak bisa termasuk dalam NPD kan, Dok? Ya, saya kira yang mencirikan orang NPD itu kan dia egosintonik, jadi dia tidak bisa berempati, tidak bisa menyesal. Dalam semua kondisi dia nggak bisa. Dalam semua kondisi dia nggak bisa ya. Dan dia memang tidak bisa introspektif sebetulnya, sangat sulit. Tapi memang NPD itu ya masih ada gradasinya juga gitu ya. Mungkin yang NPD-nya ringan, mungkin dia masih bisa sedikit kadang-kadang menunjukkan empati, tapi ya nggak yang tulus gitu ya sebetulnya. Bener. Jadi empatinya si NPD itu kadang-kadang tidak tulus. Jadi sebenarnya dia memang nggak mampu sama sekali kan, Dok. Jadi sulit. Ketika yang paling ringan pun NPD itu bukan menunjukkan empati, tapi justru dia menunjukkan sesuatu yang dia pikir, oh saya harus terlihat begini nih. Mencitrakan sesuatu. Mencitrakan dirinya. Aduh kasihan, aduh saya mesti banyak-banyak charity, saya mesti banyak gitu. Tapi kan tujuannya sekali lagi, kayak ini kita bukannya mau speaking ill of the government ya, kayak harus ke sana bawa-bawa karung, enggak ya, nggak bisa ya. Boleh nggak sih? Disorot. Ini gara-gara nonton Panji Pragiwaksono nih, gawat nih. Jadi semangat. Jadi kayak ada beberapa kayak kalau kita mau ngasih charity gitu ya, misalnya kita lagi ada bencana alam atau apa, justru yang benar-benar NPD akan mengambil kesempatan itu ketika dia memberikan, not necessarily karena dia peduli, tapi karena dia butuh pencitraan itu. Karena kalau orang yang benar-benar peduli, menurut saya nggak penting sama spotlight. Ya, memang kadang-kadang susahnya adalah kita nggak tahu apa yang sebenar-benarnya yang ada di hatinya kan sebetulnya, gitu ya. Iya, benar. Tapi ya saya kira juga masyarakat juga nggak bodoh sih. Mereka juga ngelihat aja tuh, mereka tahu ini mana yang lebih penting sebetulnya. Gitu. Benar. Tapi itu menurut saya udah tidak menarik lagi kalau yang itu orang sudah pada tahu. Udah pada tahu kayaknya. Udah pada hafal gitu ya, kayak gitu-gitu. Sama ini juga yang mungkin saya mesti kasih tahu ke Sobat DP Jiwa, kayak fungsi dan dampak orang yang toksik sama orang yang NPD itu cukup signifikan. Jadi gini, orang-orang yang menyebalkan atau orang-orang yang toksik itu mereka tuh bisa bikin konflik juga, Dok, dalam hidup kita sehari-hari. Tapi mereka tidak selalu menghancurkan banyak area hidup orang. Tapi kalau orang-orang yang NPD itu cenderung menyebabkan masalah berulang di tempat kerja, dalam relationship, ya dalam urusan ya, persahabatan, hubungan intim gitu ya. Tapi itu selalu terjadi karena mereka punya pola eksploitasi. Iya. Gitu. Kalau orang yang nyebelin atau ya brengsek lah atau toksik gitu, mereka itu tidak menghancurkan
banyak area hidup orang. Tapi kalau orang NPD dia akan eksploitatif, iri, sulit menerima kritik, dan intinya yang dia lakukan menghancurkan hidup banyak orang. Ya. Dan sebetulnya saya kemarin baru dapat sebuah tontonan yang menurut saya menarik juga. Ada seseorang perempuan yang korban dari pasangan yang NPD. Terus si perempuan ini bisa bilang gini, sebetulnya NPD itu kesian loh, dia bilang. True. Mereka terjebak pada situasi di mana mereka harus selalu mencitrakan dirinya baik, harus selalu unggul. Jadi sebetulnya mereka hidup dalam keadaan yang tidak tenang. Melelahkan ya. Terancam terus. Kita melihat postingan yang sama, jangan-jangan dok. Bahkan harus mengupayakan itu dengan segala cara sebetulnya. Jadi ketika ada orang bilang, aduh orang NPD itu nggak akan kena batunya ya, mereka bisa banget manipulatif. Hey, jangan sedih, itu melelahkan. Iya. Iya kan? Betul. Pencitraan diri, selalu ada gap antara apa yang dia posting, apa yang dia munculkan di publik dengan core self-nya dia. Iya. That's exhausting loh. Dan power struggle terus. Power struggle terus, acting terus. Iya. Mencoba mempertahankan keunggulannya terus. Capek, atau yang dia persepsikan sebagai keunggulannya dia gitu maksudnya. Dia pertahankan habis-habisan. Jadi sebenarnya hidupnya capek. Benar. Gitu. Ya. Gitu. Nah, kalau pertanyaan sekarang saya begini. Tapi menurut Zoya untuk jadi seorang pemimpin itu perlu nggak punya narcissistic trait? Bisa. Traits ya dok? Traits. Karena gini, kalau menjadi pemimpin menurut saya, ya, kalau nggak percaya diri, which is ada narcissistic trait-nya, artinya kayak I believe in myself, I love myself, I believe in my value, and I know I'm valuable, gitu ya. Itu kan ada narcissistic traits-nya in a way, right? Yeah. Buat saya perlulah begitu. Kalau nggak jadi pemimpin yang kayak gitu, ya dia aja nggak percaya diri, dia mau gimana mau mimpin orang gitu untuk bikin orang percaya sama dia dok. Bahkan kalau saya bilang nggak mungkin orang jadi pemimpin kalau nggak punya narcissistic trait. Iya. Bukan iya NPD ya, bukan NPD. Narcissistic trait ya. Gitu. Karena gini, orang bisa dianggap jadi pemimpin kalau memang dia yakin dengan dirinya dan yakin dengan visinya dan apa yang dia mau capai. Iya, benar. Baru dia bisa meyakinkan orang lain dan ngikutin dia. Kan gitu kan? Sebenarnya pemimpin itu kan seperti itu. Benar. Gitu, ya. Jadi saya menganggap bahwa nggak mungkin jadi pemimpin kalau dia tidak punya narcissistic trait. Gitu. Nah, tapi masalahnya kadang-kadang NPD juga bisa jadi pemimpin. Iya. Iya kan? Dan di situ jadi masalah. Makanya saya selalu Salah bilang. satu negara dikuasa kan jadi aneh banget nih dok. Iya. Ya. Untung nggak pakai bahasa Inggris ya kita ngomong. Duh. Ya. Nah jadi saya tuh ngelihatnya ada orang yang narsis sejati, ada yang narsis palsu. Narsis palsu tuh kayak gimana dok? Ngomongin yang sejati dulu. Sejati dulu, oke sejati dulu. Tuh gini, jadi dia narsistik. Tapi dia pakai narsisnya itu buat memimpin, buat kebaikan. Contoh yang paling nyata kalau di negara kita ya sebenarnya presiden pertama kita. Oh ya. Soekarno itu kan mana ganteng, narsis, jago lagi, ganteng, pinter, istrinya banyak, berani bicara gitu ya, dan jago. Dan bicaranya berapa bahasa, nggak pakai teks lagi kadang-kadang. Itu menyatakan kepercayaan dirinya dia gitu. Iya. Ya. Dan dia pakai itu buat mimpin, memerdekakan bangsanya, ya tentu saja dia dihormati. Soekarno punya kekurangan, tapi orang selalu tetap bicara tentang Soekarno dalam konteks hormat dan kagum gitu. Ya kan iya, impresif lah, keren banget. Gitu ya. Emang charming kan orangnya gitu ya. Jadi dia bisa meyakinkan dan memikat banyak orang gitu. Dan tapi yang penting adalah dia pakai narsisnya itu buat kebaikan. Iya, betul. Yang bisa dirasakan oleh orang-orang banyak gitu. Makanya dia diakui sebagai pemimpin gitu. Tapi ada juga orang yang saya bilang narsis palsu. Orang narsis palsu tuh gini. Dia merasa dirinya penting. Oh my God, iya. Merasa dirinya paling hebat. Merasa dirinya bisa memimpin. Someone. Padahal kenyataannya enggak gitu. Ya. Jadi fokusnya tuh kalau orang narsis palsu tuh buat dirinya sendiri. Bukan buat orang lain. Orang
yang sejati kan hebat, tapi dia pakai buat orang lain. Nah kalau narsis palsu itu semuanya untuk saya. Iya, kalau yang sejati ya kayak misalnya, wah, gue tahu nih, I can nail this gitu. Gue bisa bikin orang terkesima nih sama gue. Gue akan bikin gitu ya. Aku akan bikin orang tuh jadi gini gitu. I will influence people kan gitu ya. Ya. Nah tapi kan ada tujuannya dan tujuannya baik, makanya dihargai orang gitu. Kalau orang narsis palsu tuh ya emang cuma buat kepuasan dirinya sendiri aja gitu. Iya, biar kelihatan keren. Ya. Buat dia dipuja gitu kan. Kayak, wah kamu hebat, ya seneng banget tuh dikasih makan kayak gitu-gitu. Dipuji kayak gitu, tapi biasanya nggak punya pencapaian. Atau pencapaiannya nggak sehebat yang dia bilang atau yang dia kira. Dia sombong-sombongkan gitu ya. Jadi biasanya orang narsis palsu sebetulnya tidak punya kemampuan, tidak punya potensi, tidak punya kapabilitas, tapi merasa dirinya hebat. Iya lagi. Banget itu melelahkan sekali. Nah ini yang paling ngerepotin, paling toksik sebetulnya. Iya, gitu. Jadi dia pakai kemampuannya itu hanya untuk kebaikan dirinya sendiri dan ngakalin manipulasi orang lain gitu sebetulnya gitu. Nah yang orang seperti ini ya ujung-ujungnya dibenci nanti sebetulnya. Iya. Ada beberapa message yang kita bisa terima tadi dok. Saya lihat bahwa gini. Jadi kalau orang narsisistik udah pasti toxic. Selfish. Yep. Tapi orang yang egois dan orang yang toksik itu belum tentu narsisistik. Karena nggak semua orang egois itu punya NPD. Kadang mereka itu cuma belum belajar cara berrelasi yang sehat. Yeah. Menurut saya. Jadi label NPD itu bukan kata ganti dari jahat, egois, brengsek, atau jadi gini. Itu hanya sebagian dari kualitas NPD. Sebagian dari kualitas gitu. Jadi istilah klinis itu butuh assessment profesional gitu kan. Yang penting tuh kayak gitu. Jadi fokus pada batasan sehatnya gitu. Jadi kayak ada gini, label klinis sama label moral kayaknya harus dipisah dong. Ya. Gitu ya kan. NPD itu adalah label klinis. So please don't use it lightly. Iya kan. Tapi kalau label moral, nah itu jahat ya dia, kejam gitu kan ya, brengsek, egois gitu. Itu adalah label moral. Jadi penilaian moral itu adalah perilaku menyakiti, tidak adil, abusive, tidak otomatis menjadi gangguan kepribadian. Tapi ketika kita sudah bicara NPD, ini ada diagnosis klinis menilai fungsi kepribadian secara keseluruhan gitu. Jadi bukan sekedar beberapa perilaku buruk, terus diagnosisnya hanya bisa ditegakkan oleh profesional dengan asesmen menyeluruh gitu. Jadi penting untuk kita tidak cepat menghakimi sih sebenarnya dok ya. Iya, jadi. Kamu tuh NPD, wow. Sekedar tahu sama terampil itu dua hal berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Gitu ya. So leave it to the professional sih sebetulnya menurut saya gitu. Kalau emang punya kesan begitu ya just dalam hati aja gitu ya. Oke, kan kalau kita udah mulai bisa mengenali NPD di kehidupan kita sehari-hari, gimana cara terbaik menghadapi orang NPD kalau menurut saya? Kalau saya nih sering ngegambarin gini dok, buat siapa aja ya, mau orang tua, mau atasan, apalagi partner in team. Saya sering gambarinnya gini, anggap aja, pernah lihat nggak dok, ada bola transparan gede banget, ada orang masuk di dalamnya terus dia jalan-jalan gitu dalam bola itu. Saya selalu bayangkan diri kamu itu punya bubble, ya. So kalau kamu berhadapan dengan orang NPD, please make your own bubbles. Karena seringkali orang NPD itu suka memaksakan kenyataan yang dia punya terhadap kita. Agendanya sama dia kita. Punya agendanya, jadi dia tuh punya realitasnya dia. Kita harus melindungi realitas yang kita percaya sebagai realitas yang sesungguhnya, bukan realitas yang diciptakan sama si NPD itu. So mungkin semua yang pernah jadi klien saya pasti tahu, oh ini Mbak Zoya banget nih. I always say like remember, gitu ya. Setiap kali kamu merasa akan diserang sama pasanganmu, sama orang tuamu, sama saudaramu, teman sekantormu, atasanmu yang NPD, make your own bubbles. Artinya setting your boundaries gitu ya, bahwa kamu nggak bisa nerabas, don't bulldoze my boundaries gitu. Ini adalah batasanku yang sehat. Jadi ketika dia sudah mau coba kayak gitu, lindungi dirimu dengan bubblesmu, mau nggak? Kalau dia mau bilang, oh nggak, sebenarnya kan ini begini, kamu kan begini, you're a bad person, you're this and this. Ya terserah kalau kamu mau percaya itu, but
this is me, I'm a good person, gitu ya. Ini adalah aku, yang aku percaya, kenyataannya adalah ini. Jadi apapun yang dia mau coba sampaikan ke kita sebagai kenyataan yang dia mau paksakan, kita juga melindungi diri kita dengan bubbles itu. Kalau aku sih gitu Dok melihatnya. Ya, saya sepakat. Dan mari dimengerti juga begini, orang NPD itu sangat pintar memainkan psychological warfare. Oh my God, it's true. Ya kan? So exhausting. Mereka sangat pintar mengenali kelemahan. Mereka sangat pintar masuk di situ dengan kata-kata yang They tepat. know how to push our button, Betul. Itu jagonya orang NPD di situ sebetulnya, psychological warfare. Gokil. Nah, jadi kita kalau mau membangun boundaries, ya tadi yang Zoya bilang dengan bubble itu kan sebenarnya maksudnya mau membangun boundaries, memasang boundaries gitu ya, memasang boundaries, establishing boundaries ya. Nah itu mulai dari tidak sepenuhnya mempercayai apa yang dia katakan. Karena semua yang dia katakan itu kalau dia lagi dalam mode mau nginjak, mau nyikut, mau jilat itu sebetulnya kata-kata itu ada goalnya. Ada goalnya untuk mempengaruhi orang itu, untuk membuat dia berpikir seperti yang si NPD kita mau, yang NPD mau, benar-benar. NPD mau gitu kan, sehingga nanti dia bisa nyetir. Iya, dan dia kesel tuh kalau kita punya pemikiran yang lebih independen dari dia, yang nggak keikut. Wah, dia kesel banget. Dia akan cari segala cara untuk menghancurkan realitas yang sebenarnya. Dalam hal itu tuh sebetulnya kayak predator kan? Oh iya lagi. Psychological predator. True, gitu true. Ya. Mereka tahu kelemahannya, mereka ngomong, masukin agendanya, orang itu jadi makin rendah diri, makin nggak percaya diri, dan terus dicecer terus, agar ini jadi barang milik CNPD, jadi properti CNPD. Iya, soalnya korbannya jadi bertanya-tanya kan, seringkali korbannya kayak gini, Mbak Zoya, apa aku yang NPD ya? Kayaknya aku yang sakit deh, aku salah melulu tuh. Kayaknya aku yang salah deh. Gimana ya? It's like, no you're not, kamu gak salah. There's nothing wrong with that, gitu. Iya, dia tuh pintar memainkan itu. Gitu. Jadi oleh karenanya akhirnya ya mangsanya itu jadi mainan dia. Gitu. Nah, jadi yang kalau menurut saya yang harus mengharapkan orang NPD berubah tuh sangat sulit ya saya kira ya. Iya, sepakat banget. Bukan karena nggak bisa disenang. Jadi saya pernah posting tentang NPD ya Dok. Terus di satu postingan itu ada yang ngatain saya, bilang begini, shame on you Zoya, kamu sebagai itu literally kayak gitu Dok. Ntar aku kirimin yang gini, shame on you. Kamu tahu bahwa mereka-mereka yang terdiagnosa NPD juga sedang berjuang. Hah? Gimana perjuangannya? Most likely kalau nggak ada yang oke, kami adalah NPD, jadi kami juga sedang berjuang gini. No, like mereka tidak. Ya itu tadi Dokter Acung bilang, jadi orang biasa aja mereka nggak bisa. Apalagi mengakui bahwa there's something wrong with me, itu nggak bisa. Iya. Gitu. Jadi bukan nggak bisa disembuhkan, ya koreksi sebenarnya. Mereka itu sulit untuk disembuhkan karena mereka sendiri sulit untuk mengakui bahwa there's something wrong with them. Dan kalau nggak merasa ada yang salah, ya nggak ada kebutuhan untuk berubah. Ganti psikolog aja, biasanya ya kan. Gitu, ya. Jadi memang lebih masuk akal kalau kita mempersiapkan orang-orang yang menjadi korbannya dibanding kita mengharapkan orang NPD berubah. Kan? Iya, udah susah. Itu jadi pesan dari kami tadi ya, buat orang-orang yang ada orang NPD di sekitarnya gitu, nggak satu mengharapkan mereka berubah, tapi kita yang harus lebih mampu mensikapinya. Iya. Ya, dengan punya boundaries yang tepat, ya, nggak usah menelan semua kata-katanya sebagai kebenaran. Kita juga perlu punya sikap kita sendiri, kebenaran kita sendiri, gitu ya. Dan tidak usah selalu ingin menyenangkan dia. Iya. Sebetulnya, ya. Karena memang orang NPD sangat sulit disenangkan. Karena mereka punya agenda lagi. Even dia senang pun dia tidak akan menunjukkannya. Tidak pernah akan, jadi dengan orang NPD, ya apalagi kalau ada intimate relationship, kalian akan merasa tidak pernah cukup baik. Tapi ya sebenarnya nggak usah lah NPD. Buat orang yang salah, you never good enough.
ya kan? Jadi kalau misalnya, jadi gini, yang saya dan Dr. Aswin katakan di sini sekali lagi bukan untuk self-diagnose. Kita cuma memberikan semacam awareness. Kalau misalnya kamu merasakan hal-hal ini, ya kalau saya mau menyadarkan si NPD-nya sih agak-agak sulit ya. Tapi seenggaknya kami berharap ketika kamu merasakan, oh kok saya relate banget yang dikatakan sama Mbak Zoya, yang dikatakan sama Dr. Aswin. I get it nih dok, gitu ya. Ternyata benar tuh yang Dr. Aswin bilang tuh gini. Wah benar nih, kayaknya saya harus konsul deh. Nah ini sebenarnya yang lebih penting. Jadi ketika kita cepat menyadari bahwa kok saya ngerasa bingung ya sama kenyataan, kok misalnya sering di gaslighting ya gitu, sebenarnya itu adalah kesalahannya dia, dibalikin lagi jadi kesalahannya kamu berulang-ulang sampai kamu jadi bingung sama kenyataan dan realitas. Jadi sebenarnya salah siapa sih? Nah kalau udah sering berantem dan bertanya itu pada diri sendiri, mungkin cepat-cepat konseling aja. Ya. Jadi kalau kita bisa dapat cara pandang yang berbeda, nanti sikap kita juga jadi berbeda, gitu. Tidak ingin mencoba menyenangkan terus. Si predatornya, ya kan? Ya. Nah, jadi hidupnya bisa lebih tenang. Tidak penuh stres, tahu bagaimana menyikapinya, dan akhirnya ya bisa tetap berjalan di jalur yang seharusnya. Iya, exactly. Gitu. Jadi Sobat Damai Jiwa, pada akhirnya di balik label NPD itu tetap ada manusia dengan luka dan pola yang sudah terbentuk lama. Jadi memahami itu bukan berarti membenarkan, tapi mungkin memberikan jarak yang sehat kali ya. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara mengenai NPD ini bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Karena kalau udah soal diagnosa, bukan itu masalahnya. Tapi tentang pola yang mesti disadari. Ya ketika kita paham, kita juga bisa berhenti terjebak untuk mungkin bukannya menyakiti diri sendiri, tapi bisa jadi kayak menyalahkan diri sendiri loh, itu yang sulit. Itu dan mulai memilih respon yang sehat. Ya dengan obrolan kita ini, kita jadi lebih mengerti percaya diri yang sehat yang mana, yang bener. Kurang yang mana, yang kelebihan yang mana, dan kita juga jadi tahu bagaimana menyikapinya. It's true. Jadi bukan untuk menghakimi, tapi agar kita bisa lebih bijak dalam menyikapi situasi yang ada sebetulnya. Jadi sebagai info Sobat Damai Jiwa, ini adalah episode yang sebenarnya panjang sekali dan ini tidak dipotong-potong gitu ya. Tapi mungkin Sobat Damai Jiwa menyaksikannya dalam episode yang terpotong-potong gitu ya. Kenapa? Ya karena pembicaraan tentang NPD ini memang segitu asiknya, dan Dr. Aswin juga saya bersepakat gitu untuk ya udahlah ini dibiarkan panjang aja supaya obrolannya mengalir gitu ya, karena kita mau mencoba beberapa cara nih. Nah, NPD ini banyak disalahartikan dan semoga pembahasan dari Dr. Aswin dan saya bisa juga memberikan insight gitu, memberikan pemahaman pada Sobat Damai Jiwa, dan jangan lupa untuk pergi ke ahlinya, bisa berkonsultasi ke kami jika Anda merasakan wah yang diomongin ini relate banget dan saya butuh bantuan. Cepatlah cari bantuan ke profesional dan orang yang tepat. Saya Zoya Amirin. Saya Aswin Kandau. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!